Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Nah guys, kali ini aku mau buat cuy kauso atau kue wijen ya. Ini tuh kue kering, cantik banget, rasanya juga nggak kalah cantik, tapi ini juga ekonomis. Ini cocok banget untuk ide bisnis atau kue untuk lebaran nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami sama kalian cara buatnya. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, bahan-bahannya di sini ada 250 gram tepung terigu, 100 gram gula halus, 100 ml minyak goreng, 50 gram margarin atau bisa diganti butter, dan mereknya sesuai selera ya. Ini 1 sendok makan susu bubuk, ini opsional, tapi kalau pakai ini dia jadi lebih gurih. 2 butir kuning telur, tapi untuk bahan kita pakai 1 aja, dan yang satunya itu untuk olesan ya. Dan yang terakhir baking powder dan baking soda atau soda kue. Nah, untuk soda kuenya ini aku mau larutkan nanti di 1 sendok makan air, dan kita diamkan kurang lebih 5 menit baru dicampur ke bahannya. Oke guys, langsung aja di screenshot ya bahan-bahannya. Nah guys, untuk cara buatnya aku mau pakai cara yang simpel aja. Jadi semua bahan kita campur ini. Ini semua bahan kita campur kecuali soda kuenya ya. Gula halusnya juga kita masukin. Kalau misalnya kalian mau pakai gula pasir boleh, tapi lebih baik di blender dulu. Dan takarannya itu 6 sendok makan ya kalau gula pasir. Susu bubuk ini dia supaya dia lebih gurih aja, tapi kalau kalian gak mau pakai ini juga bisa. Baking powdernya kita masukin, ini 1/4 sendok teh, dan margarinnya juga kita masukin. Misalnya kalian mau pakai yang premium, kalian bisa ganti margarinnya menggunakan yang merek Wisman, tapi kalau misalnya kalian mau yang ekonomis aja, kalian bisa menggunakan margarin yang merek biasa aja. Jadi sesuai selera aja ya guys. Ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, kayak yang aku bilang tadi, ini step ini soda kue kita masukin ke 1 sendok makan air. Kita aduk-aduk dan ini kita diamin sebentar aja, kurang lebih 5 menit ya. Nah, selanjutnya ini step terakhir, minyak gorengnya kita campur dan kita aduk-aduk. Tapi jangan langsung dimasukin semua minyak gorengnya, kita kasih sedikit-sedikit aja. Nah guys, buat kalian yang belum sempat screenshot bahan-bahannya, tenang aja, aku bakal cantumin bahan-bahannya yang menggunakan takaran sendok juga di description box ya. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di situ. Oke, kalau bahannya udah tercampur rata semua kayak gini, selanjutnya ini soda kue yang tadi kita diamin, ini langsung aja kita tuang. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai dia menjadi gumpalan ya guys. Nah, ini kan udah susah untuk diaduk menggunakan sendok atau centong. Ini mau aku ulenin menggunakan tangan aja ya. Jangan lupa kalau mau nguleni pakai tangan, cuci tangan dulu ya guys. Mohon maaf banget ya guys, di sini aku tuh lupa banget untuk nge-record pada saat aku mau nguleni menggunakan tangan, karena aku pikir itu aku udah pencet record ya, ternyata itu belum aku pencet. Jadi intinya adonan yang tadi itu kita ulenin aja, pokoknya kita ulenin sampai dia berbentuk gumpalan kayak gini. Dan untuk mengecek adonan itu udah siap kita bulatin, itu kayak gini ya. Kalau misalnya kita pulung-pulung dia permukaannya halus, berarti dia itu udah siap untuk kita bentuk. Oke, untuk loyangnya di sini aku udah olesi menggunakan margarin, cuma tipis-tipis banget ya guys. Karena adonan kita ini udah mengandung margarin.
jadi dia tuh nggak bakal yang terlalu nempel banget di loyangnya ya. Nah guys, karena aku nggak ada timbangan, jadi aku ngukurnya itu pakai sendok teh ya. Jadi kayak gini. Ini jadi supaya hasilnya itu sama rata ukurannya. Jadi buat kalian yang gak punya timbangan, kalian bisa ikutin cara kayak aku ini ya. Dan menurut aku ini tuh ukurannya pas ya, jadi nggak kebesaran nggak kekecilan juga, ini pas banget pokoknya. Oke guys, ini semuanya kita pulung-pulung ya sampai selesai. Nah guys, untuk memipihkannya di sini aku menggunakan tutup botol. Ini tutup botolnya yang permukaannya itu datar ya atau rata. Jadi dibanding menggunakan sendok, aku lebih suka menggunakan tutup botol kayak gini karena dia permukaannya rata, jadi hasilnya itu juga ratanya sama ya. Karena kalau misalnya kita pakai sendok, dia kan permukaannya itu melengkung gitu ya, jadi malah nanti hasilnya itu jelek. Nah ini kita pipihkan perlahan kayak gini. Ini karena dia agak sedikit lengket pada saat kita pipihin, jadi untuk mengangkatnya itu tutup botolnya agak diputer supaya adonan itu nggak rusak. Nah guys, akhirnya selesai juga kita memipihkan adonannya. Selanjutnya ini mau kita kasih olesan kuning telur dan wijen ya di atasnya. Nah kalian bisa lihat di sini, ini tuh aku pakai mangkuk bekas margarin tadi ya, dan ini aku kasih 1 tetes minyak. Pokoknya minyaknya sedikit aja. Ini nggak apa-apa bekas yang margarin tadi. Dan telurnya langsung aja kita masukin ke sini, terus kita aduk-aduk sampai tercampur rata gitu ya. Nah kayak gini, ini langsung aja kita poles-poles di atas kuenya. Dan mohon maaf lagi ya guys, karena nggak kerekod lagi tadi pada saat aku ngaduk kuning telur dan si minyaknya itu. Intinya dicampur aja bahannya itu dan kita olesin ke permukaan kuenya kayak gini. Dan ini kita olesi sampai semuanya selesai. Oke, tinggal step terakhir. Nah ini atasnya mau aku kasih wijen. Untuk toppingnya ini kalian sesuai selera aja ya, bisa kalian pakai wijen, bisa pakai keju, kacang-kacangan, atau sprinkle, atau pokoknya sesuai selera aja untuk toppingnya ya. Tapi karena ini memang khasnya kue wijen, jadi atasnya aku kasih wijen aja. Dan ini kita taburin sampai semuanya selesai ya guys. Nah akhirnya selesai juga, sekarang tinggal kita oven. Nah guys, sebelumnya ini ovennya sudah aku panaskan sekitar 10 menit sebelum aku masukkan kuenya ya. Jadi di sini aku kan nggak ada pengatur suhu atau pengukur suhu ya, jadi aku pakai ngira-ngira aja. Pokoknya 10 menit sebelum kita masukin kue, aku sudah panaskan ovennya menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah dan ini aku memanggang sekitar 35 menit. Jadi nanti di 15 menit awal kita tukar posisi loyangnya ya. Jadi yang bawah kita tukar ke atas dan yang atas kita tukar ke bawah. Karena kalau oven tangkering itu biasanya dia tuh suhunya nggak stabil. Jadi nggak mesti oven aku aja ya, oven tangkering manapun sebenarnya. Memang kalau kita buat kue kering itu harus sering-sering dicek. Jadi nggak kayak oven listrik ya, dia itu udah pasti bagus hasilnya. Kalau oven tangkering itu harus kita sering-sering cek, sering-sering kita lihat supaya hasilnya itu matangnya rata. Nah ini udah 15 menit, ini mau aku tukar
Yang bawah ke atas dan yang atas kita pindahin ke bawah ya. Dan kalian bisa lihat di 15 menit awal ini tuh kuenya udah lumayan agak kembang ya. Nah, kalian bisa lihat ini dia udah mulai ngembang ke atas. Ini kita pindahin ke loyang rak yang kedua. Dan ini kita tutup lagi, kita tunggu sampai 15 menit kedua. Setelah 30 menit ini sudah hampir matang ya. Cuma masih kurang begitu rata, jadi ini mau aku putar posisinya, yang kiri ke kanan dan yang kanan kita putar ke kiri. Dan apinya ini mau aku besarin sedikit, lalu aku tunggu lagi selama 5 menit. Jadi totalnya 35 menit ya ovennya. Tapi sesuaikan lagi sama oven masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda-beda. Intinya kalau oven tangkring sering-sering dicek aja, sering-sering dilihat aja kuenya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ovennya sering-sering dibuka, takut hasilnya malah jelek, enggak ya. Jadi tetap dicek aja, hasilnya nanti bakal bagus kok. Nah guys, setelah 30 menit ini kue keringnya udah mateng dan ini mau kita dinginin dulu sebentar ya, baru kita keluarin dari loyangnya. Nah guys, ini dia hasilnya kue kering yang kita buat tadi. Ini udah aku dinginin. Dan ini hasilnya cantik banget, kematangannya juga pas. Nah, kalian bisa lihat ini tuh enggak terlalu kering banget. Pokoknya ini pas banget hasilnya, cantik. Dan ukurannya juga ini enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil juga. Ini pas banget ya untuk kalau untuk dijadikan ide usaha, ini udah pas banget ukurannya. Dan ini bisa langsung kita pindahin ke toples. Oke, ini langsung aja kita pindahin ke dalam toples ya. Oh ya, kalau misalnya kalian buat untuk jualan, kalau bisa kuenya itu jangan langsung tersentuh tangan ya. Jadi kalau misalnya kalian proses pengemasan kayak gini, kalian pakai sarung tangan supaya ketahanan kuenya juga bisa lebih lama, jadi nggak gampang jamuran. Karena aku ini buat untuk dimakan ya, untuk cemilan sendiri, jadi aku langsung aja aku tata. Ini cuma sebagai contoh aja. Nah guys, ini dia hasilnya setelah ditoplesin ya. Ini cantik banget tampilannya, udah cocok banget untuk dijual ini ya, cantik pokoknya. Dan untuk satu resep ini jadinya sebanyak ini, satu toples dan satu piring kayak gini ya. Ini ada berapa ya, aku nggak tahu, pokoknya ini lumayan banyak. Untuk toplesnya di sini aku pakai ukuran yang 500 gram ya guys. Nah ini kalian bisa lihat tampilan kuenya cantik banget. Dan untuk teksturnya ini renyah, tapi pada saat kita makan itu dia tuh yang lumer di mulut, jadi ini enak banget guys. Pokoknya kalian harus cobain resep ini di rumah ya. Ini recommended banget untuk ide usaha ataupun ide untuk kalian bikin kue lebaran nanti ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa kalian subscribe dan like channel ini supaya channelku semakin berkembang lagi. Jangan lupa komen untuk kritik dan saran kalian dan bunyikan lonceng notifikasi ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.